Selamat malam. Hari ini kita pertemuan kelima. Pertemuan kelima semester ke-6 untuk pelajaran matematika. Ini masih 4 ya yang datang ya. Tidak apa-apa, kita mulai aja. Untuk TTM besok kemungkinan saya nggak datang, Mbak. Ya, jadi mohon maaf. Kayaknya tanggal 6 Desember besok saya tidak bisa hadir. Untuk setiap materi yang saya tampilkan di sini, baik itu soal-soal maupun materi pembelajaran ataupun soal-soal, pasti saya upload, pasti saya berikan di Facebook ya, PowerPoint-nya atau PDF-nya seperti itu. Jadi mbaknya bisa print sendiri nanti. Oke, suara saya dengar kan, Mbak? Biar sebelum jauh tiba-tiba suara saya nggak kedengaran. Ya, beberapa tugasnya kemarin sudah saya terima, meskipun ada juga yang belum saya terima, tapi ya mau gimana, pasti ada yang mungkin masih sibuk mbak-mbaknya gitu. Jadi kita hari ini bahas tugas 2 kemarin. Sebenarnya kita punya 5 soal ya kemarin, cuman yang nomor 5 saya kasih bonus dikarenakan nomor 5 tidak bisa dikerjakan. Bisa, cuman hasilnya susah gitu. Hasilnya susah untuk diaplikasikan, dikerjakan. Jadi saya kasih bonus saja. Oke, kita mulai dengan yang nomor pertama ya. Nomor pertama, dari barisan-barisan geometri berikut, tentukan suku pertama, rasio, suku ke-12 dan suku ke-15. Nah, ini jawaban yang pertama ya. Kita punya barisan seperti ini, 2, 4, 8, 16. Tentukan suku pertamanya. Suku pertama pasti yang paling depan ya, U1, yaitu 2. Kemudian kita punya rasio. Rasio dalam barisan geometri itu adalah hasil bagi dari suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga atau suku ketiga dibagi suku kedua. Intinya adalah suku n plus 1 dibagi suku ke n gitu ya. Ya, jadi kalau di sini saya contohkan 4 dibagi 2 ya. Jadi rasionya 2. Atau 8 dibagi 4 sama juga 2, 16 dibagi 8 juga 2 sama. Mau pakai yang manapun tetap sama. Nah, kita sudah tahu suku pertama, kita sudah tahu rasio. Nah, berarti kita bisa mencari untuk suku ke-12. Oke, suku ke-12 itu rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah suku pertama dikalikan rasio. Rasionya dipangkatkan n-1 ya. Rasio dipangkatkan n-1. Ya, suku pertama atau A ya. U1 atau A. Itu berarti untuk yang U12 berarti 2 dikalikan R-nya pangkat 11 ya. R-nya pangkat 11. Hasilnya 4096. Betul ya? Betul, gampang ini nomor 1A. Untuk U15 berarti A dikali R pangkat 14. Ini saya tulis ya. Ada 6-nya nih berarti. Coba saya kalikan ini. 2 dikali R-nya berapa? 2 dipangkat 14. 32768. Salah tulis saya ya. 32768. Saya betulkan di sini. 3 2 7 6 8. Ya, mohon maaf ya. Ini sedikit tidak konsentrasi saya ini. 32768, 6-nya ketinggalan. Iya. Oke, yang B. Yang B kita punya barisan 421 ya. 421.
berarti suku pertamanya adalah 4 ya. Suku pertamanya 4. Kemudian rasionya adalah, oh salah ini rasio saya, rasionya setengah itu. Rasionya setengah. Ya, saya salah nulis ini, tapi hasilnya benar kok. Setengah ya. Nah, berarti U12 rumusnya adalah A dikali R pangkat 11 ya, sama ya. A-nya 4 dikali setengah pangkat 11. Hasilnya 1/512. 512. Ya, benar ya. U15 sama hasilnya 1/4096. Kepleset tuh tambah ya. Sambil ngelamun kayaknya ini saya. Oke, 1B bener ya. Ada yang salah? Saya rasa betul ya, 1B. Oke, lanjut ke 1C. Nah, kalau 1A, 1B ini masih sedikit tidak rumit karena bilangannya positif semua. Ya, karena bilangannya positif. Sekarang bagaimana dengan C? C ini barisannya 1, min 2, 4, min 8. Nah, kalau sudah kelihatan habis plus minus bergantian, itu yang dipastikan adalah rasionya pasti negatif. Ya, ini pasti ini. Kalau barisannya itu bergantian tanda, habis positif, negatif, habis negatif, positif, kembali lagi negatif, dan seterusnya, berarti dipastikan rasionya adalah negatif. Oke, suku pertamanya 1, rasionya min 2 ya, min 2 dibagi 1, min 2, pasti negatif. Nah, kemungkinan dimasukkan U12. Nah, ini kita lihat aja. Kemarin banyak yang salah di sini ya. Banyak yang salah di sini. Kalau U12 berarti R-nya, rasionya berarti pangkat 11 ya. Pangkat ganjil. 11 kan bilangan ganjil ya. Kalau negatif dipangkatkan ganjil, pasti hasilnya negatif. Ya, pasti hasilnya negatif. Sedangkan kalau U15 berarti R-nya dipangkatkan 14 ya. 15 min 1 kan, 14. Berarti 14 bilangan genap. Kalau negatif dipangkatkan genap, pasti hasilnya positif. Nah, kemarin banyak yang salah di sini. Kemarin banyak yang salah min di sini min juga, atau di sini plus Gitu ya. Perlu diperhatikan. Meskipun angkanya benar tapi tandanya salah ya salah. Oke ya. Logikanya seperti itu. Alasannya ngantuk ya. Sendak apa saya terima alasannya. Tapi tetap salah. Oke, lanjut ke D ya. 2, 6, 18. Ya, kita punya barisan seperti ini, berarti rasionya 3. Bilangan pertamanya, suku pertamanya 2. Nah, U12 berarti ini panjang ya. Ini banyak, benar semua saya rasa. Gampang ini. Tuh, pangkatnya, kalau pangkat bilangan genap hasilnya jadi negatif, jadi positif. Kalau bilangannya yang mau dipangkatkan itu negatif, misal min 2 dipangkatkan 10, berarti pasti hasilnya positif. 10 kan genap, pasti positif. Ya, seperti itu. Ya, selamat malam buat Mbak Hawin. Oke ya, kita yang E ya. Sama ini min plus dan seterusnya. U1-nya min 3, rasionya min 2 ya. 6 dibagi min 3, min 2. U12 berarti R-nya pangkat 11. 11 berarti ganjil. Ganjil kan harusnya pangkatnya negatif ya. Kalau negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. Nah, tapi dilihat
di sini ada negatif. U1-nya negatif, berarti jadinya positif. Kebalikan dari yang nomor C tadi. C tadi kan bilangan suku pertamanya 1 ya, tidak ada negatifnya, dia alias positif. Kalau ini negatif, nah, berarti positif ya. Rata-rata sudah benar kok ini. Nomor 1 ini banyak, hampir semuanya benar. Cuman kepleset tanda. Itu ya, begitu juga dengan 1F ya. Sama caranya. Oke, saya tidak panjang lebar di sini karena sudah bisa semua. Nomor 1. Kita geser ke nomor 2. Oke. Coba dilihat soalnya untuk yang nomor 2. Dipersiapkan soalnya yang nomor 2. 3 bilangan membentuk barisan geometri ya. 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan itu adalah 35 dan hasil kalinya adalah 1000. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, ini juga ada contohnya, sama persis contohnya. Kalau membaca buku pasti bisa. Dan saya rasa beberapa juga benar ini nomor 2. Jadi kesimpulan saya ini tidak susah. Gitu ya. Nah, ini ada 3 bilangan ya. Ya, ini saya kasih logikanya. Mungkin yang kemarin cuman copy paste ya, cuman copy paste. Jadi nyontoh di buku terus cuman diganti bilangannya. Sekarang saya kasih logikanya. Bagaimana caranya kok bisa menemukan angka-angka seperti itu? Ya. Misalkan kita punya 3 bilangan itu kan. Bilangan barisan geometri. Barisan geometri itu cirinya adalah rasio ya. Dikalikan ya. Rasio. Jadi kalau saya misalkan yang pertama itu A per P atau A per R, apalah boleh ya. A per P, A per R boleh. Terus kemudian saya kalikan rasionya. Rasionya saya misalkan P. Berarti kalau A per P dikalikan P hasilnya A ya. Hasilnya A. Kemudian saya punya A dikalikan rasio lagi. Rasionya saya misalkan P, berarti AP ya. Ya, dimisalkan 3 bilangan adalah seperti ini. A per P, AP. Boleh misal kalau Pak, gimana kalau saya mulai bilangan pertamanya pakai A? Boleh, silakan. Tidak ada yang melarang, Mbak. Tapi saya yakin mengerjakannya lebih panjang caranya. Karena nanti akan ketemu A-nya pangkat 3, P-nya juga pangkat 3. Pangkat 2. P-nya pangkat 3 juga. Gitu ya. Jadi ini lebih mudah mengerjakannya. Sama aja, misalnya saya mulai dari A. Berarti A, kemudian AP, kemudian AP kuadrat. Ya, sama. Hasilnya pasti juga ketemu. Tapi lebih susah caranya. Oke. Saya misalkan ketiga bilangan adalah seperti berikut ya. Nah, berarti tadi kan ada pertama, kalau ketiga bilangan itu dijumlahkan, maka hasilnya 35. 3 bilangan dijumlahkan, berarti A per P ditambah A ditambah AP hasilnya 35. Saya notasikan dengan persamaan 1. Oke, saya notasikan dengan persamaan 1. Kemudian hasil kalinya adalah 1000. Berarti A per P dikali A dikali AP hasilnya 1000. Saya notasikan dengan persamaan 2. Oke, kalau saya kalikan A per P dikali A berarti A kuadrat per P. Ya. Kemudian A kuadrat per P dikalikan AP berarti A pangkat 3. P-nya kan hilang. Ini P-nya dicoret ya. Yang ini P-nya pembilang, ini P-nya penyebut. Berarti P dibagi P kan. Hasilnya 1 ya, berarti dicoret ya. Berarti tinggal A pangkat 3. A pangkat 3 hasilnya 1000. Nah, berarti 1000 di akar pangkat 3. Ketemu 10. Oh, ketemu 10. A-nya ketemu 10. Nah, kemudian setelah A-nya ketemu 10, kita substitusikan ke persamaan pertama, persamaan 1. Berarti ini ya, persamaan 1 ya. Saya substitusikan berarti 10 per P ditambah 10 ditambah 10 P. Yang semula A-nya diganti dengan angka 10. Ya, hasilnya 35. Nah, ketemu seperti ini ya. Nah, terus kemudian karena ini ada penyebut ya, ada penyebut ini mangkelno gitu. Kalau bahasanya Surabaya mangkelno ya. Nyusah-nyusahin gitu. Nah,
menyusahkan. Karena menyusahkan, ada penyebut ini saya hilangkan. Caranya gimana? Caranya saya kalikan P. Jadi semua bilangan yang di sini, saya kasih bolpen merah ya. Ini saya kali dengan P. Oke ya. Ini saya kali dengan P. Jadi 10 per P dikali P 10 ya. Kemudian 10 ini dikali P berarti 10P. 10P dikali P 10P kuadrat. Kemudian 35 dikali P 35P. Oke ya, paham ya? Oh, ini banyak yang bergabung ya. Selamat malam Mbak Toxbul, Mbak Wiwi, selamat malam, selamat hadir. Nah, kemudian kita sudah dapat persamaan ini. Ya, kita dapat persamaan ini, kita rapikan. Kita rapikan ya. Ini yang dilihat ini ya. Ini P kuadrat, berarti P kuadrat sendiri. Saya taruh paling kiri. Ya, yang pangkatnya paling tinggi saya taruh paling kiri. Biar rapi gitu, dirapikan aja. P kuadrat paling kiri ya. Kemudian, nah ini ada 35P kan. 35P saya pindah ruas. Saya pindah ruas ke sini. Biar ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 bisa difaktorkan, Mbak. Ini dipindah ke sini. Nah, jadi min 35P kan. Min 35P sama 10P. Berarti min 25P ya. Paham ya? Maksud saya paham ya? Ini 35, saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini. Pindah ruas. Berarti 10P sama min 35P, min 25P. Terus kemudian plus 10 ini ya, sama dengan 0. Benar ya? Nah, saya punya persamaan ini, saya faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan kan? Ya. Pertama kita lihat dari ini dulu. 10P kuadrat. Dari yang kuadrat dulu kita lihat. Oh, ini 10. Berarti 10 itu kemungkinannya ada 2. 10 kali 1 atau 5 kali 2. Itu ya. 10 kali 1 atau 5 kali 2. Saya coba 10 kali 1 ya. 10P kali 1P. Nah, kemudian kita lihat yang sebelah kanan. 10 juga. 10 di sini bisa diartikan 5 kali 2 ya. Atau 10 kali 1. Nah, tapi kita lihat di sini. Oh, di sini tengahnya 25. Berarti 25 itu berapa tambah berapa? 5 tambah 20 ya. Nah, berarti faktorkannya dapat 10P min 5, P min 2. Dapat seperti ini, berarti 10P sama dengan 5, P sama dengan 2. Berarti P-nya sama dengan setengah atau, ini atau ya, P sama dengan setengah atau P sama dengan 2. Gini ya. Kita mempunyai dua nilai P. Satu P-nya setengah, satu P-nya 2. Nah, kita punya 2P. Tidak mungkin barisan itu mempunyai 2P alias 2 rasio. P itu kan di sini rasio ya, atau R ya. P di sini dimisalkan dari R. Tidak mungkin. Masa bilangan geometri itu punya 2 R yang berbeda? Mustahil. Kita coba satu-satu. Kalau P-nya setengah, nih ya, saya masukkan P-nya setengah, dimasukkan ke persamaan yang ini ya, yang 10P ini tadi. 10P plus 10 plus 10P, 10 per P plus 10 plus 10P sama dengan 35. Berarti 10 per setengah. 10 dan 10 kali setengah. Berarti hasilnya 20, 10, 2. Ya, ini R-nya berapa? Coba, R-nya 10 per 20, berarti setengah. 2 per 10, seperlima. Kok beda? Berarti salah. Nah, berarti salah, karena R-nya tidak mungkin bisa dicari. Yang ini kan 10 per 20 ya. 10 per 20 kan setengah. Tapi saat saya bagi 2 per 10, seperlima kan? 2 per 10 kan? Seperlima, berarti berbeda R-nya. Berarti salah. Jadi jangan dipakai yang P setengah ini. Ya, yang P setengah ini jangan dipakai. Salah ya. Nah,
Berarti kita coba yang P sama dengan 2. P-nya 2, berarti 10 per 2 ya. Ini kan 10 per P ya, 10 per 2. 10, terus 10 dikali 2. Ini kan 10 P. Berarti 10 per 2, 5. 10 kali 2, 20. Berarti R-nya berapa? 10 per 5, 2. 20 per 10, 2. Oh, benar. R-nya sama kan? Berarti kita temukan R-nya sama dengan 2. Nah, berarti R-nya sama dengan 2. Ini yang dipakai. Oke, jadi kalau kemarin ada jawaban yang dua-duanya ditulis ini dan ini, salah. Karena kita lihat ini kan tidak ada R-nya nih. Ya, ini bukan barisan geometri. Bukan barisan geometri, karena yang dinamakan barisan geometri itu mempunyai rasio yang konstan. Rasionya tetap. Gitu. Nah, ini kan tidak konstan ini. Habis 10 per 20 kok jadi 2 per 10, tidak konstan. Berarti bukan. Nah, yang barisan geometri berarti yang bawah. Dengan 5, 10, 20 rasionya 2. Itu jawaban nomor 2. Ada yang tanyakan? Kemarin menghitungnya sih bener. Kayaknya bisa mencontoh dari buku gitu. Tapi ya semoga paham. Sebelum saya beranjak ke nomor 3, ada yang tanyakan? Kok sudah ngantuk Mbak Ayu nih? Konsen. Ya, saya lanjut ke nomor 3 ya. Sebelum semakin malam semakin ngantuk ini. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu soalnya dalam suatu deret aritmatika ya. Perhatikan ya, aritmatika ya, bukan geometri. Dalam suatu deret aritmatika diketahui suku pertama adalah 3. Suku ke N sama dengan 87. Serta jumlah suku ke-6 dan suku ke-7 adalah 39. Tentukan jumlah N suku pertama dari deret tersebut. Jumlah N suku pertama dari deret tersebut. Waalaikumsalam Mbak Kotia, selamat datang, selamat hadir semuanya. Sekarang nomor 3 ya. Diketahui U1 sama dengan 3. U1 itu kalau di buku misalkan A ya, huruf A. A kecil ya. Ini saya kasih A kecil. Kemudian UN, U ke N itu 87. Tapi saya nggak ngerti. N ini berapa sih? Ya kan? UN itu kan U kesekian gitu maksudnya. Entah itu U kedua, entah itu U ketiga, U keempat, suku kelima, keenam, dan seterusnya saya nggak tahu. Cuman suku ke N sama dengan 87. Diketahui seperti itu. Nah, rumusnya barisan aritmatika itu kan A plus N min 1 dikali B. Rumusnya deret aritmatika ini ya. Kalau kita tanya suku kesekian dari deret aritmatika. Jadi rumusnya A ini suku pertama ditambahkan N min 1 dikali B. B itu apa? Beda. Beda ya, atau selisih ya. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah U ke-6 dan U ke-7 kalau dijumlahkan hasilnya 39. Ya, U ke-6 dan U ke-7 kalau dijumlahkan hasilnya 39. Nah, yang ditanyakan adalah SN. SN itu berarti jumlah deret aritmatika sampai baris ke N. Dari suku pertama sampai suku ke N dijumlahkan. Hasilnya berapa? Oke. Nah, kita tahu UN sama dengan 87. Kemudian rumus SN
atau jumlah n baris pertama dari sebuah barisan aritmatika adalah setengah n a plus un. Atau pakai rumus yang satunya boleh, sama saja. Oke ya, sama saja, mau pakai rumus yang pertama yang kedua sama saja. Oke, ini ada Mbak Rianti nanya, saya ulangi lagi. Kalau kita sudah menemukan 2P ya, kemudian kita menemukan barisannya, ini kan 20, 10, 2 ya kan. Yang namanya barisan geometri itu diartikan dengan suatu barisan yang mempunyai nilai R atau rasio konstan. Nah, kalau yang 20, 10, 2 ini rasionya berapa? Rasionya tidak ditentukan karena rasionya berbeda. 10 dibagi 20 setengah, 2 dibagi 10 2/10 atau 1/5. Beda kan ya? Karena barisan ini mempunyai rasio yang berbeda-beda, tidak konstan. Berarti dia bukan merupakan barisan geometri. Nah, sedangkan kalau P-nya 2, kita dapat 5, 10, 20. Ini rasionya konstan, 10/5 2, 20/10 2. Rasionya sama dengan 2 konstan. Nah, berarti dia merupakan barisan geometri. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Nomor 3 ini susah, tapi bisa. Kemarin ada yang betul kok nomor 3 ini. Tapi semoga kemarin betulnya tidak mencontek di buku ya. Oke. Rumusnya Sn itu atau n jumlah n baris pertama ini ya, setengah n a plus un ya, a plus un. Nah, a nya kita sudah tahu, a nya ini suku pertama 3 ya, berarti kita masukkan setengah n 3 plus un nya berapa? 87. 3 plus 87 berarti 91. 3 plus 87 berapa? 91 ya? Oh, 90 Pak. Nah, ngantuk semua ini. 3 plus 87 berarti 90. 90 kali setengah n berarti 90/2n. Oke ya. 90/2n. Nah, kita masih nggak tahu n-nya ini berapa. Ya, n-nya masih dicari. Nah, keterangan apa yang kita punya lagi? U6 plus U7 sama dengan 39 hasilnya. U6 itu rumusnya kan A plus 5B kan. 6 kan berarti 6 min 1 ya. Berarti A plus 5B ini ya. Satunya A plus 6B karena U7. Oke. Paham ya? Dari U6 ketemu A plus 5B ini kan masukin rumus ini kan. A plus N min 1 kali B. Kalau U nya 6 berarti 6 min 1 5B ya. U7 berarti 6B. Nah, dijumlahkan sama dengan 39. Berarti A plus A 2A, 5B plus 6B 11B. Sama dengan 39. A nya kita tahu 3, berarti 2 dikali 3 ditambah 11B. 2 kali 3, 6. 6 nya saya pindah ke kanan. Di sini berarti 39. 6 nya jadi negatif kan. 39 min 6. 33 ya. 11B sama dengan 33. Berarti B sama dengan 3. Oke. Sama dengan 3. Paham ya? Ini enggak paham ini. Nah, ini dulu. Paham enggak? Oke, saya lanjut ya. Nah, kita sudah tahu B-nya 3, alias bedanya 3.
bedanya 3. Nah, kemudian kita cari UN ya. UN yang ditanyakan kan UN kan, UN sama dengan A plus N min 1 dikali B ya, sama dengan A nya tadi 3, B nya 3, berarti 3 plus N min 1 kali 3. Nah UN nya kita tahu tuh 87 ya, berarti 87 sama dengan 3 plus N min 1 dikalikan 3 ya, saya kalikan berarti 3N min 3 ya, 3 plus 3N min 3 berarti 3 ini kan 3 min 3 0 ya, hilang ya, berarti 87 sama dengan 3N sisanya ya kan, ini plus 3, ini min 3 berarti 0 kan, berarti 87 sama dengan 3N ya, atau 3N sama dengan 87 sama saja, berarti N nya sama dengan 87 dibagi 3 ketemu 29. Nah sekarang kita sudah tahu N nya berapa, kita masukkan ke rumus tadi, kita sudah punya ini 90 per 2N ya. Berarti Sn sama dengan 90 per 2N, N nya dimasukkan 29 dikalikan 90 per 2, temunya 1305 begitu, gampang ya. Waalaikumsalam teman-teman malam ini. Oke. Ada yang tanyakan untuk nomor 3? Oh iya, Mbak Wiwi, apa yang bingung? Di mana letak bingungnya? Masih belum paham kah? Ya pelan-pelan Mbak. Oh sudah, alhamdulillah kalau sudah paham. Oke. Ya ini sudah saya kasih bocorannya. Ini cara paling ampuh itu kalau Mbak Wiwi sudah mengerjakan, kemudian sudah tahu jawabannya, nah nanti dicoba dikerjakan lagi tanpa melihat jawaban, kan sudah tahu nih runutannya mengerjakannya gimana gitu kan. Nah sekarang nanti dicoba lagi dengan soal yang sama tuh. Nanti lama-lama Pak, soal-soal UNAS itu cuman seperti ini aja kok. Jadi tugas saya ini 4 nomor inilah yang nanti akan keluar di UNAS, bulet di sini aja, terang aja. Di sini saya bahas-bahas soal-soal UNAS. Lanjut ke nomor 4 ya, nomor terakhir kita. Nomor 4 itu soalnya dalam suatu deret aritmatika diketahui suku keempat dan suku ke-8 ya. Saya cuma tahu suku keempat dan suku ke-8. Suku keempatnya itu nilainya 17, suku ke-8-nya nilainya 58. Nah, tentukan jumlah 25 suku pertama dari deret tersebut. Saya tahu U keempat 17. Satu U ke-8 58. Nah, sekarang yang ditanyakan S25 ya. S25 artinya jumlah dari 25 suku pertama dari deretan bilangan tersebut. Nah, saya kalau U4 ditambah U8, berarti kan saya tahu ya, U4-nya 17, U8-nya 58. Berarti
17 tambah 15, 58, 75 ya. Nah, U4 itu rumusnya apa? A plus 3B. Karena 4 ya, 4 berarti 4 min 1 kan, 3B. Kalau 8 berarti A plus 7B. Sama kayak tadi kan, persis ya. A plus 3B dan A plus 7B ya. Sama dengan 75, 17 ditambah 58, 75. Dan tinggal dijumlahkan aja 2A plus 10B ya. Sama dengan 75, berarti A plus 5B sama dengan 75 per 2. Ya, ini disederhanakan aja Mbak. Akhirnya saya ketemu A sama dengan 75 per 2 min 5B. Ya, ini saya cuman menyederhanakan aja. Oke, nah U4 tadi kan saya ketahui 17 ya. U4 saat diketahui 17, U8 58. Ada Mbak, ada suaranya harusnya. Nggak tahu teman-teman dengar suara saya nggak? Ada ya. Wah, ya mungkin nyari panci atau wajan gitu ya, didekatkan ke laptopnya biar lebih kencang sinyalnya. Oke, lanjut ya. U4 17. U4 tadi rumusnya ini ya, A plus 3B sama dengan 17. U8 A plus ya 7B sama dengan 58. Oke. Berarti sebentar. B. Oh iya benar. Ya, betul. Berarti ini saya kurangkan ya. Berarti ketemu A min A, hilang ya A-nya. Kemudian 3B min 7B berarti min 4B. 17 dikurangi 58 min 41 ya. Berarti B ketemunya 10,25 ya, dibagi 4 semua ya. Dibagi min 4, sorry. Min 4 dibagi hilang, min 4 dibagi 10,25. Oke ya. Nah, kita tahu B-nya seperti ini. Kemudian A ya. A itu kan suku pertama. Ya kan? A itu suku pertama. Nah, suku pertama itu ini ya. Ini lebih kelihatan ini. Suku pertama itu sama dengan suku pertama ditambah 3B hasilnya 17. Ya, yang ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Yang atas ini, sorry. Yang atas ini tidak usah dipakai, nggak apa-apa. Ini saya cuman nambah-nambahin tulisan aja. Nggak perlu dipakai, nggak apa-apa. Dari sini aja bisa. Kita ketemu B di sini. Nah, A itu kan A plus 3B sama dengan 17. U4 ya. Berarti kalau A-nya saya pindah ruas ke kanan, 3B-nya saya pindah ruas ke kanan, berarti A sama dengan 17 min 3B. Ya kan? Rumus aslinya kan ini toh, garis C. Nah, ini kan A plus 3B sama dengan 17. Kalau A-nya tetap di sini, 3B-nya saya pindah ke kanan, jadi negatif kan 3B-nya. Berarti A sama dengan 17 min 3B kan. Ini ya. B-nya sudah ketemu 10,25, ya dimasukkan. Sini. Sama dengan hasilnya 3 min 13, 7B.
5. Oh, sebentar ada bel. Oke, lanjut lagi ya. Masih ada setengah jam ini. Nah, ketemu min 13,75. Nah, saya tahu A, saya tahu B. Saya tahu apa lagi? Udah itu aja. UN. Pulang kok bangun semua ini. Lanjut. Nah, kita tahu A, kita tahu B. Yang ditanyakan adalah S25 ya. Nah, pakai rumus setengah N 2A plus N min 1 B kali B ya. Dimasukkan semua. N-nya 25 kan. S25 berarti N-nya 25. 25A-nya tahu berapa tadi A-nya? Min 13,75. B-nya 10,25 dimasukkan ke rumus berikut. Sudah ketemu hasilnya ya. Dimasukkan ke rumus ini ya. Rumusnya di buku ini ada. Terus ketemunya 2731,25. Hati-hati dalam penghitungan seperti ini. Kemarin caranya benar tapi hasilnya kok salah itu. Sayangnya. Salah satu salah semua. Ya, nomor 4 tadi yang tanya kan 4 dan 3 mirip-mirip tuh. Ya, kalau jelas saya lanjutkan soal-soal yang lain ya. Biar ada gambaran nanti UNAS itu soalnya seperti apa. Semoga mudeng. Nah, mana tadi? Ini. Oke, ini soal ujian nasional tahun 2005-2006. Ya, 10 tahun yang lalu soalnya. Tapi tak berbeda, tetap sama sampai sekarang soalnya seperti ini. Ini seorang ibu membagikan permen. Nah, ini soal cerita ya, kadang-kadang males baca. Mungkin kalau dulu seorang ibu, sekarang seorang paman atau seorang papa ya. Atau mungkin seorang laupan nanti. Bisa-bisa kayak gitu. Seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya. Menurut aturan, gurunya enggak bagi permen, bagi soal gurunya. Balik lagi ya. Seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya. Jadi ibunya punya 5 orang anak, ya kan? Menurut aturan deret aritmatika. Jadi baginya itu pakai deret aritmatika. Nah, bisa dicontoh nanti. Bapaknya mungkin kalau punya anaknya 5 gitu, baginya sesuai deret aritmatika ya. Semakin muda usia anak, ya, semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperolehnya. Berarti yang paling tua dapat permen yang paling sedikit. Jika permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah, maka jumlah seluruh permen adalah, ini kan kalau dalam barisan aritmatika kan
yang diketahui adalah U2. U2 kan, anak kedua kan, sama dengan 11. Ya, U4 sama dengan 19. Atau N sama dengan 5. Ya kan, 5 anak kan. Nah, jumlah seluruh permen berarti S5 sama dengan berapa? Ya, berarti kita tahu U2 sama dengan 11, U4 19, N-nya 5, berarti yang ditanyakan S5 berapa? Ya, cek suara ya. Ada kan suaranya? Oke. Nah, mungkin kalau dari soal cerita gini ribet. Aduh Pak, soalnya cerita, tapi sebenarnya cuman sepele soal. Ini sama kayak soal nomor 4 tadi ya, 4 tugas ya. Saya coba bahas di papan. Saya bahas di sini ya. U2 sama dengan 11. U4 sama dengan 19. Berapakah S5? Kan anaknya 5. Ya, S5 sama dengan berapa? Ini sama kayak tadi. Wih, canggih bener 75. Mbak Riri ini langsung menemukan jawabannya. Ya, kalau logika ini tak urui logika ya. Karena S-nya ini cuma 5. Ya, S-nya cuma 5 bisa di logika. Ini kan kelihatan. U kedua 11, U4 19. Berarti selisihnya berapa? 8 ya. 8 sama dengan ini ya. Selisihnya berarti 8 ya. 8 sama dengan 2 beda kan? Berarti B beda sama dengan 4. Bedanya 4 kan? Nah, ini kan kelihatan bedanya 4. Berarti kalau S5 nggak usah dimasukkan rumus. Kita sudah tahu bilangannya. Berarti pertama berapa? 11 dikurangi 4, 7 ya. 7, 11, terus 15, 19, terus 2, 3. Dijumlahkan. Ketemunya 7, 5. Bener ya? Keren. Ya, karena bilangannya sedikit. Bilangannya sedikit, kita bisa logika. Tidak perlu pakai rumus, tidak perlu menghafalkan rumus. Kita bisa tebak. Gitu ya. Atau mungkin mbaknya bisa pakai rumus. Boleh saja, saya tidak melarang. Nah, ini bab paling enak ini. Bab aritmatika ini, deret dan baris ini paling enak, bisa di logika. Kalau pakai rumus sama. Saya sudah tahu bedanya ya, bedanya 4. Ya kan, berarti saya tahu suku pertama ya. Suku pertama dan seterusnya. Nanti dimasukkan ke rumus yang mana tadi? Masukkan rumus ini ya. Rumus ini bisa. Ini beda kita tahu, A-nya kita tahu, N-nya 5 ya. Tinggal dimasukkan rumus ini dapat. Atau di buku ada rumus satunya ini. Setengah N ini sama. Oke.
Gitu ya, nomor 2. Gampang-gampang aja. Sekarang concern saya tidak perlu, kalau khusus bab ini tidak perlu detail. Maksudnya mau menjawab pakai cara apapun boleh. Ini bab paling enak, bab logika. Oke, nomor 2. Diketahui barisan geometri. Diketahui barisan geometri dengan U1 sama dengan X pangkat 3 akar X pangkat 3 akar 4. Oh ya, akar pangkat 4. Dan U4 X akar X dikali akar X. Nah, rasio barisan geometri tersebut adalah bingung nggak ini? Gini, saya kasih. Yang bikin bingung itu bilangannya sebenarnya. Teorinya gampang. Oke, saya skip dulu aja. Mungkin waktunya tidak tepat ini karena yang datang cuma sedikit. Sebenarnya ini cuma membingungkan angkanya aja. Teorinya sama. Oke lah, saya ganti soal nomor 3 sekarang ya. Dari suatu barisan aritmatika, suku ketiga adalah 36 ya. Dari barisan suatu aritmatika suku ketiga 36. Jumlah suku kelima dan ketujuh adalah 144. Jumlah 10 suku pertama dari tersebut adalah gampang nih. Ayo. Saya kasih waktu buat mengerjakan. Nih, kalau ditranslate ke dalam bilangan seperti ini. Suku ketiga U3 sama dengan 36, ya kan? Jumlah suku kelima dan ketujuh 144, berarti U5. Ini kayak soal nomor berapa ya? Nomor 3 kayaknya. Nomor 3 tadi, nomor 3 tugas. Sama dengan 144. Ya, berarti jumlah 10 suku pertama berarti S10 sama dengan berapa? Oke, saya kasih dulu, gampang nih soalnya. 5 menit wes, lama itu 5 menit sudah. Iya nih, sekarang barusan dibahas tadi soal nomor 3, ini dibahas 3 lagi. Bener. U3 nya 36, U5 ditambah U7 144, S10 nya berapa? Kasih 5 menit ya. Ini loh tadi, mana lagi ini ya, soal nomor 3. Ini ya, tadi
Bedanya ini yang tadi diketahui suku pertamanya, sedangkan yang ini tidak diketahui. Tapi yang diketahui suku ketiga. Udah ketemu jawabannya? Nah, kayaknya diam-diam ini tidur nanti. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, tunggu 1 menit lagi. Ini saya juga baru mengerjakan ini. Sama-sama baru mengerjakan.
Udah? Belum? Ayo tak kerjaan mbak. Oke ya, nomor 2. Nomor 2 berarti diketahui U3. Nomor 3 ini tadi, sorry. Sama dengan 36. Ya kan? Kemudian U1 ditambah U5 ditambah U7 ya. Sorry. Ya, U5 ditambah U7. Kok kayaknya itu ya apa itu? 5 tambah 7 hasilnya 144. Kalau nggak ngantuk nggak rapi, ya wis. 144. Nah, yang ditanyakan S10 kan? S10 berapa? Saya tak geser dulu. Apanya? Set. U3 itu kan berarti sama dengan A plus 2B. Ya, sama dengan 36. Berarti kalau saya sederhanakan, A sama dengan 36 min 2B. Oke ya. Nah, U5 ditambah U7 sama dengan U5 itu berapa? A plus 4B. Ya. Ditambah U7. U7 berarti A plus 6B. Ya, mesti selisih 1 ya. Dikurangi 1 soalnya rumusnya. Sama dengan 144. Berarti 2A ditambah 10B sama dengan 144. Nah, ini saya substitusi. Seret ke sini. Alhamdulillah. Saya substitusi, berarti 2 kali A-nya 36 min 2 ya. Ini ditambah 10B sama dengan 24. Ini 10B, sorry. Ya kan? Berarti 72 ya ini ya. Terus di sini kita ketikkan 72 min 4B ya. Ditambah 10B sama dengan 144. Ini ya. Nah, ini udah kelihatan. Tinggal dijumlahkan berarti 6B sama dengan 72. Ya kan? B berarti sama dengan 12. Ya kan? Kalau B-nya 12 berarti A-nya, maka ketemu A. A sama dengan 36 min 24. Ya betul, 13. 24 dari mana?
B-nya kan kali 2 ini. B-nya kan kali 2 ya. Berarti sama dengan 12. Loh, kok 6 apa mbak? 12 tuh. Ya. Oke. Nah, dapat A dan B. Ya sudah, tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya apa? S, kurang gede. Gedein. Berarti S 10 sama dengan 10 per 2. Masukkan rumus yang tadi ya. 2 kali 12 tambah ini min 1 kali 12. Berarti hasilnya 660. Benar. Betul sekali. Betul, 660. Ada yang bingung? Oh, berarti udah paham ya? Sip, Mbak Riri, Mbak Kotia, Mbak Wiwi, Mbak Santi, Mbak siapa lagi nih? Mbak Ana, Mbak Win. Oh, ada Mbak Toxpul. Mbak Toxpul jelas, paling nggak mudeng. Mbak Santi itu memahami ya, Kian. Loh, suaranya siapa yang hilang, Mbak? Masih di sini saya. Oke, ada yang tanyakan? Sabar ya Mbak, sabar. Ini ada yang suaranya hilang, ada yang nggak paham, ada yang masih bingung. Sabar ya Mbak. Sudah? Deal? Oke, ya ini karena semakin malam semakin mengantuk ya. Jadi kelasnya saya sudahi di sini. Nanti materi ini saya upload di Facebook. Di bawah, kalau Mbaknya lihat, itu ada kunci jawabannya semua. Di halaman terakhirnya. Jadi di sini ada 13 soal seingat saya. Oh ya, ada 13 soal. 13 soal UNAS. Nah, di halaman-halaman terakhir itu ada kunci jawaban buat ini semua. Jadi nanti saya upload, dipelajari sendiri. Itu ya. Nanti yang nggak paham, bisa tanya ke saya. Ini modelnya sama semua. Sama semua ya, segini-gini aja soal UNAS itu.
Saya kemungkinan hari Minggu nggak bisa hadir, kemungkinan ya. Kalau saya nggak dikasih tiket THSR, saya nggak hadir. Nggak, karena di kampus saya ada ICD, ada mahasiswa Indonesia bikin perform di kampus semuanya. Mulainya jam 5 sore. Jadi mepet sekali saya kalau harus datang. Dari Tainan ya, jauh mbak. Kalau mbaknya dari Taipei gitu deket. Oke ya, kalau nggak ada yang ditanyakan. Oh, ini Mbak Tos nanya. Nyanyi apa nari? Saya dua-duanya. Apalagi yang ditanyakan? Saya perform ngajar matematika, oke. Nanti. Oh iya, jelas nanti ada rekaman ya mbak. Tapi paling nggak kelihatan saya. Mahasiswa Indo semua. Oke ya, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga nanti habis tidur nggak lupa besoknya. Ya, habis tidur nanti bangunnya lupa nanti cara ngerjakannya gimana. Aduh, sayang sekali ya. Jadi saya upload semua. Semoga hari ini bermanfaat buat kedepannya ya. Kemarin ada kisi-kisi, bentar lagi UNAS juga. Insya Allah saya bantu sebisa saya. Dari jauh, dari Tainan ya. Saya bela-belain ini mbak. Oke, selamat istirahat mbak-mbaknya semua. Besok kerja lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.